Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrisa Adrian, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan media pembelajaran PetStat atau petualangan statistika yang telah saya kembangkan pada pembelajaran matematika kelas 7 SMP semester 2 materi penyajian data. Nah, untuk link media pembelajaran sendiri dapat diunduh di link di bawah yang telah saya cantumkan. Nah, silakan teman-teman dapat mendownload kemudian menginstal pada Android masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke gamenya. Nah, untuk intro masuk atau tampilan awal game edukasi ada sebagai berikut. Nah, di menu ini teman-teman dapat langsung mengklik play. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat panduan atau isi pada media pembelajaran ini. Yang pertama ada CPATP, yang kedua ada materi, yang ketiga ada lembar kerja, yang keempat ada game, dan yang kelima ada peduli, dan yang terakhir ada profil penyusun game edukasi ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan game edukasi RPG, teman-teman dapat mengunduh buku game edukasi RPG atau role playing game yang disusun oleh Wandah Bibawanto. Saya mengembangkan game ini berdasarkan buku ini, tetapi saya melakukan modifikasi untuk sehingga dapat mengembangkan game PetStat seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, pada media pembelajaran ini atau PetStat ini dapat digunakan selama 3 pertemuan atau tiga pembelajaran, 3 kali pertemuan pembelajaran. Nah, pembelajaran teman-teman sebelumnya dapat masuk ke bagian CPATP. Ya, di sini ada capaian pembelajaran atau jalan pembelajaran yang akan ditempuh. Bagi teman-teman yang ingin lebih lengkapnya untuk mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran PetStat ini, game edukasi ini, teman-teman dapat mengunduh modul ajar atau melihat modul ajar yang ada di menu CPATP tersebut. Di pojok kanan bawah ada modul ajar, silakan diklik. Nah, kemudian akan menuju ke Google Drive modul ajar. Silahkan teman-teman dapat memahami isi modul ajar atau menggunakan modul ajar ini. Teman-teman juga boleh melakukan modifikasi modul ajar tersebut. Nah, selanjutnya saya tidak akan membahas secara detail terkait modul ajar tersebut, maka di sini akan langsung saja ke bagaimana penggunaannya. Nah, pada pertemuan pertama, guru dapat melakukan meminta peserta didik untuk memahami materi yang ada di menu materi. Nah, teman-teman, sebenarnya saya akan jelaskan dalam 3 pertemuan tersebut. Pada pertemuan pertama, peserta didik diminta untuk memahami materi 1, kemudian dilanjutkan dengan LKPD 1 pada menu LKPD sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 2 yang digunakan adalah materi kedua dan LKPD kedua. Nah, baru di pertemuan ketiga, siswa dapat menggunakan game edukasi tersebut. Karena apa? Karena pada materi 1 dan kedua, LKPD 1 dan 2, pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya, siswa diminta untuk memahami konsep penyajian data, baru bisa menyelesaikan soal-soal atau petualangan melawan monster di game tersebut. Jika sebelumnya peserta didik belum memahami materi, akan mengalami kesulitan. Sehingga kita dapat pada pertemuan pertama, kedua harus memahami materi 1 dan 2. Baik, di sini di menu materi ada materi 1 dan 2, dan di pojok kiri ada tombol back. Tombol back ini berfungsi jika kita klik akan kembali ke menu sebelumnya. Nah, langsung saja kita klik materi. Nah, di materi terdapat tombol back dan next. Di kiri ada tombol back dan tombol home dan tombol next ke halaman sebelumnya. Nah, pada materi 1 ini, guru meminta peserta didik untuk memahami materi yang ada pada materi 1, atau guru juga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang ada di materi 1. Dan guru dapat ketika memilih ke opsi pertama, guru yang meminta peserta didik untuk memahami materi tanpa dijelaskan pada pertemuan ketika waktu pemahaman sudah selesai, guru juga harus menanyakan bagian mana yang peserta didik
tidak dipahami atau mengalami kesulitan. Nah, setelah materi satu dipahami, peserta didik diminta untuk langsung masuk kembali ke menu utama dan mengklik tombol lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja terdapat lembar kerja 1 dan lembar kedua. Lembar kerja 1 digunakan pada pertemuan pertama. Nah, ketika lembar kerja 1 kita klik, akan masuk ke live worksheet. Nah, di sini peserta didik dapat mengerjakan di HP masing-masing secara individu atau berkelompok dengan teman sebangku atau pada teman yang tidak membawa HP atau HP-nya tidak dapat diinstal atau dalam versi iOS. Selanjutnya pada live worksheet ini, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Nah, LKPD ini bertujuan untuk membangun pemahaman konsep peserta didik setelah memahami materi. Nah, LKPD ini digunakan selama satu pertemuan. Jadi setelah materi 1 selesai dilanjutkan LKPD 1. Nah, selama sampai pembelajarannya selesai. Kemudian setelah pada pertemuan kedua, peserta didik dapat langsung seperti halnya pertemuan pertama memahami materi 1 atau tanpa bantuan guru, atau memahami materi materi 2, atau guru dapat mendampingi atau membantu ketika memahami materi 2. Jadi guru dapat membahas di papan tulis berdasarkan apa yang ada di materi 2. Nah, kemudian ketika materi 2 telah selesai, guru peserta didik diminta untuk mengerjakan lembar kerja 2. Sama halnya dengan lembar kerja 1, akan masuk ke live worksheet. Di sini juga sudah ada permasalahan, silahkan guru dapat meminta peserta didik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di bagian akhir ini ada finish. Silahkan bisa ketika siswa setelah selesai bisa diklik finish. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan full name, level, dan school subject. Nah, ketika telah selesai pertemuan 1 2 menggunakan materi 1 dan 2 dan LKPD 1 dan 2, pada pertemuan 3 peserta didik dapat langsung atau di pertemuan ketiga siswa diminta untuk bermain game yang ada di menu game. Nah, silakan bisa diklik dan akan masuk ke menu game dan klik mulai materi. Nah, di sini adalah tampilan media pembelajaran Start atau game edukasi RPG yang telah saya kembangkan. Di kiri ada tombol kursor yang dapat mengarahkan ke pemain, kanan kiri atas bawah, dan yang kanan dapat digunakan untuk memulai percakapan atau membeli barang atau lain sebagainya. Nah, di sini karakter akan diminta untuk percakapan dengan bapak ini ya. Di sini perannya ada sebagai siswa dan ini adalah ayahnya. Nah, untuk mengetahui alurnya, silakan teman-teman meminta peserta didik untuk berbicara dengan ayahnya. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa diminta untuk berangkat ke sekolah. Silakan teman-teman bisa mengikuti alurnya dan menuju ke sekolah yang ada di bagian bawah. Nah, di sini ada kayu, batu, dan bunga dan sebagainya. Ini dapat menyimpan item-item yang tersembunyi. Silakan teman-teman dapat mencarinya, diklik. Nah, di sini saya contohkan ada dia yang menemukan uang 5 gold. Nah, maksudnya apa? Uang gold ini dapat digunakan untuk membeli senjata, untuk menambah kata serangan ketika kita melawan monster, dan baju yang digunakan untuk mengurangi serangan monster, atau buku untuk menambahkan level, dan atau kita bisa membeli makanan untuk menambah nyawa. Nah, seperti kita lanjutkan dari petunjuk tadi, diminta untuk ke sekolah. Nah, ini adalah gedung sekolah. Silakan teman-teman bisa masuk dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru di dalam. Setelah selesai, teman-teman dapat langsung menyelesaikan monster yang ada di hutan atau menyerang monster yang ada di hutan. Silakan langsung ke hutan dan di dalam tampilan hutan akan seperti ini. Nah, dilihat itu ada monster. Silakan tinggal didekatkan saja. Nah, akan otomatis ke menu penyerangan. Nah, di menu serangan ini
untuk mengalahkan monster tersebut, siswa harus menyelesaikan soal yang ada di layar tersebut. Soalnya berupa pilihan ganda. Jika siswa benar, maka akan menyerang monsternya. Nah, di sini soalnya random ya, tidak pasti, tidak urut. Siswa juga dapat mencatat soal-soal tersebut, kemudian diminta untuk membahasnya bagaimana pada saya di depan kelas. Jadi siswa tidak hanya bermain jika sendirian, tapi juga dapat membantu teman lainnya jika menemukan soal yang sama dengan melakukan presentasi di depan kelas bagaimana menyelesaikan soal tersebut atau mencatat soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya ketika waktunya selesai, maka kita akan diserang atau diserang musuhnya, sehingga kita nyawanya akan berkurang. Nah, jika kita perang, juga akan nyawa musuhnya akan berkurang. Nah, untuk berkurang lebih banyak, kita harus menggunakan senjata. Kita bisa beli dan kita harus menggunakan koin ini. Nah, jika kita salah menjawab, kita akan juga akan diserang musuh tersebut. Nah, itu tadi ada tutorial singkat bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Nah, saya sarankan harus sama seperti video yang saya bahas ini, tetapi teman-teman semua atau guru-guru semua dapat berkreasi sesuai imajinasi atau keinginan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk pada menu petunjuk, ketika siswa mengalami kesulitan maksud dari tombol pada menu pembelajaran, siswa dapat diminta untuk membuka petunjuk terlebih dahulu. Ini sudah jelaskan fungsi-fungsi tombol yang ada seperti tombol back, tombol next, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tutorial singkat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan saya yang bertele-tele. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.